Mari kita melihat suatu perumpamaan yang luar biasa hari ini. Lukas 5 ayat 33. Sebelumnya mari kita berdoa, saudara. Hal tentang berpuasa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan atas lawatan-Mu. kami rasakan hadirat-Mu yang begitu indah. Kami telah mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa. Kami melihat perlindungan-Mu di atas anak-anak-Mu. Kami juga melihat kesembuhan ilahi yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu semua itu bukan kebetulan, tetapi Engkau selalu menyatakan kasih-Mu terhadap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami dapat mendengar firman-Mu dan dapat diberkati oleh kebenaran firman. Biarlah Tuhan firman ini sesungguhnya memperbarui akal budi kami. Manusia lama kami mau tanggalkan, dan kami mau mengenakan manusia yang baru dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami supaya lebih peka dan juga taat akan firman-Mu. Karena semua perintah yang Kau berikan, semua untuk kebaikan kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengertinya, kami menolak, kami berontak. Tetapi sesungguhnya siapa yang lebih tahu dari Engkau? Engkau Allah yang maha tahu. Kau tidak mengizinkan sesuatu karena Engkau sangat mengasihi kami. Kau tidak mau kami menderita di dalam hal-hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi terang bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami terima kasih Engkau berkati. Pengabaran firman ini tidak kembali kepadamu sia-sia, tetapi akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lihat Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 35 adalah latar belakang dari perumpamannya. Dan kemudian kita lihat 36 sampai 39 adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Saya rasa ini adalah hal yang sangat penting. Dan saya juga percaya ini adalah perumpamaan yang tidak asing. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum, saudara. Berdoa dan berpuasa adalah hal yang bagus. Amin, saudara. Jika seorang bisa berdoa, berpuasa, itu adalah hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Seperti saya katakan, berpuasa adalah suatu penyataan kerendahan hati seseorang. Saat kita berpuasa dengan baik, dengan benar, dengan motif yang benar, maka puasa itu sangat berkuasa. Tapi juga kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan berpuasa dengan motif yang keliru, maka saudara tidak akan mendapat jawaban atau berkat yang Tuhan kehendaki. Kemudian jawab Yesus kepada mereka. Kadang-kadang hal-hal rohani kelihatannya baik, tetapi bisa keliru. Amin, saudara. Kadang-kadang puasa bagus, pujian bagus, bersaksi bagus, khotbah bagus, tetapi kadang-kadang bisa keliru. Saudara bingung. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan mereka, ya puasa bagus, bukannya tidak bagus. Tapi yang Tuhan ajarkan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Sedang mempelai itu bersama mereka. Ya, lucu. Tuhan Yesus menjelaskan sesuatu yang aneh. Dikatakan, karena aku ada di tengah-tengah mereka. Mereka itu adalah kawan dari mempelai. Mempelai gereja justru. Dan selama aku ada, segala sesuatu aku bereskan. Mereka nggak perlu puasa sekarang ini. Berarti puasa itu ada waktunya. Amin, saudara. Ada waktu dan tujuan tertentu. Ini luar biasa, saudara. Saya tahu kita mau rohani ya. Kita mau rohani, kita mau puasa. Saya juga sarankan kita bisa berpuasa. Tetapi selalu saya sarankan tujuannya apa gitu. Kenapa mau berpuasa? Dan Tuhan Yesus jelaskan mereka, iya, mereka puasa tapi bukan murid-muridku. Malahan Tuhan Yesus membela murid-muridnya. Kenapa? Karena mempelai laki-laki ini ada bersama. Belum waktunya. Biarlah mereka bersuka cita. Amin, saudara. Kalau saya undang saudara makan bersama saya, jangan kasih alasan berpuasa. Saya usir saudara keluar. Nggak undang lagi. Kenapa? Karena ini adalah saat yang bergembira, ya kan?
Misalnya nih nanti tanggal berapa ya, kita akan pernikahan sama istri saya 20 sekian tahun. Saya undang misalnya, kemana? Ke Pinang Bistro. Makan gorengan. Terus semua orang bilang, Pak, saya puasa. Saya jitak semuanya. Karena hari yang bahagia. Jangan puasa. Saya mau saudara makan. Amin. Minum. Jangan sok rohani. Saya tidak akan terima, saudara. Meskipun puasa hari itu, buka puasa. Mau puasa lagi setelah makan. Jadi ada waktunya, saudara. Jadi kita ini fleksibel. Amin, saudara. Orang Kristen harus sedikit fleksibel. Ada hari-hari tertentu, saat-saat tertentu, jangan puasa, amin saudara. Misalnya pada saat itu, Pak Yosef undang saya memberkati rumahnya, ya udah siap makanan yang enak, ya kan. Ibunya udah siapkan makanan, saya datang, sorohan. Yosef, saya lagi puasa. Bayangkan kecewa mereka. Ya Pak, ya dia nggak apa-apa, pasti mereka, oh gitu ya, oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya mereka nggak bisa ngomong apa. Tapi hati mereka pasti sedih. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus katakan, ya puasa itu bagus. Tetapi ada waktunya. Dia katakan ayat 35. Tetapi akan datang waktunya. Apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan katakan pada saat mereka nanti ambil, aku disalibkan, aku akan bangkit. Mereka akan mulai berpuasa. Mereka akan harus puasa. Karena mereka butuh kekuatan ilahi. Amin saudara. Ada saat-saatnya kita berpuasa. Jadi Tuhan sedang mengajarkan muridnya sesuatu yang baru. Apa yang baru? Berpuasa itu tidak tergantung hari, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk berpuasa, tapi lebih baik dipimpin oleh Roh Kudus. Sering-sering berpuasa. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, pasti saudara sering-sering berpuasa. Saudara tidak akan katakan, iya ya Tuhan kasih tahu gue nggak usah puasa sama hidup. Itu pasti bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus masih memimpin kita untuk berpuasa. Kemudian kita melihat di sini. Ia mengucapkan suatu perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru ini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang harus ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saya percaya ada hal yang penting di dalam perumpamaan ini. Berarti pada zaman Tuhan Yesus ada sesuatu yang baru Roh Kudus sedang kerjakan. Dan karena sesuatu yang baru tidak bisa diterima dengan paradigma yang lama. Dengar baik-baik saudara. Jika saudara mau mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, paradigma yang lama harus dibuang. Karena apa yang Tuhan ajarkan di sini adalah dikatakan apa? Kain, selembar kain yang baru. Berarti secari kain yang baru itu akan mempengaruhi keseluruhan pakaian atau jubahnya. Kalau di situ ada lubang, berarti jubah itu adalah jubah yang tua. Betul?
Jubah tua itu sebenarnya tidak layak dipakai lagi. Harus seluruhnya diganti, saudara. Banyak dari kita ini, saya perhatikan, kita sangat ingin sekali sesuatu berkat yang baik. Baik itu kesembuhan ilahi, pengurapan yang baik, hadirat Tuhan yang nyata, pelepasan. Ini adalah berkat-berkat yang indah. Amin, saudara. Datang ke gereja, diberkati, rasakan hadirat Tuhan. Itu baik. Bahkan disembuhkan secara ilahi adalah sesuatu yang baik. Tapi itu hanya kain yang menempelkan sesuatu yang pecah. Betul kan? Secarik kain yang berusaha menempelkan sesuatu yang lubang. Dan itu tidak akan tahan. Di dalam Matius dikatakan, kain itu belum pernah ciut. Berarti kain baru itu akan ciut dan menarik kain yang lama dan koyak. Akhirnya dua-duanya nggak bisa dipakai. Orang Farisi mempunyai tradisi yang lama berdasarkan hukum Taurat. Bagus, tetapi tidak bisa menampung sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Sesuatu berkat yang baik. Kain itu juga bicarakan pemulihan. Kain itu bicarakan tentang berkat. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mau terima berkat seutuhnya, saudara tidak bisa ambil secari kain dari sini, secari kain dari situ, kemudian dari sini, dan nempelkan, saudara. Itu bukan kehendak Tuhan. Dan kehidupan kita, kehidupan rohani kita, tidak akan utuh. Makanya, firman Tuhan selalu mengajarkan apa? Mengubah seluruh cara pikir kita, pola hidup kita, paradigma kita, sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. You want something good? Saudara mau sesuatu yang bagus? Dengar. Terimalah seutuhnya. Kalau saudara hanya terima sedikit sini, sedikit situ, saudara tidak akan bertumbuh di dalam rohani saudara. Bahkan akan membingungkan dan akan hancur doktrin atau kehidupan rohani saudara. Demikian juga anggur, saudara. Mari kita melihat sesuatu perumpamaan. Kita melihat di sini, jubah itu apa yang dibicarakan di Efesus 4. Apa yang Rasul Paulus katakan. Ini yang maksud Tuhan. Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Tuhan Yesus. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan. Harus menanggalkan manusia lama. Itu jubah lama, saudara, yang udah terpecah-pecah, udah tidak bisa menutupi lagi, udah tidak layak dipakai. Itu harus dibuang. Nggak bisa ambil satu yang baru, secari kain yang baru, dinempelkan. Nggak bisa karena semuanya akan koyak. Apa dikatakan lanjutnya? Harus menerima manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh apa? Nafsunya yang menyesatkan. Paulus bicara kepada jemaat Efesus yang sudah lahir baru, saudara. Tapi di dalam jubah rohaninya masih belum semuanya baru. Masih ada hal yang lama. Amin, saudara. Dengar. Saudara mau anak saudara baik. Bukan soal pendidikan yang baik saja. Betul?
Saudara mau pekerjaan saudara diberkati. Bukan soal profesi aja yang saudara dapat. Tetapi mencakup keseluruhan hidup saudara. Saudara mau anak saudara baik, saudara mau hidup saudara diberkati. Itu bukan satu dua hal saudara yang saudara harus kerjakan. Keseluruhan hidup saudara harus ubah. Katakan amin. Amin. Semuanya, dengar, semuanya. Katakan kiri kanan, seluruhnya. Seluruhnya. Dari kita berpakaian, dari kita bicara, dari kita berbicara dengan suami, dengan istri, dengan anak kita. Harus mulai perlahan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau hanya sebagian, koyak. Kalau hanya saudara diam, maka ini aja aku berubah. Aduh, aku dapat berkat. Dan tidak berubah keseluruhan, saudara akan kecewa. Karena firman yang Tuhan ajarkan, bukan untuk sebagian, tapi untuk keseluruhan setiap segi kehidupan saudara. Makanya saya katakan pelayanan di mimbar. Ke saudara rindu kedatangan kehadirat Tuhan. Saudara, saya rasa saya sudah cukup menyatakan. Bukan karena kita hanya doa hari Sabtu, bukan karena kita berpuasa, bukan kita nyanyikan lagu-lagu yang enak. Itu tidak cukup. Bahkan sangat tidak cukup. Itu mungkin hanya 10% sampai 20% saja. Tapi hadirat Tuhan datang pada saat saudara serahkan hidup saudara sepenuhnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak segampang yang saudara pikirkan. Hadirat Tuhan itu datang. Saya belajar di dalam Tuhan saudara bertahun-tahun. Saya banyak hal yang jubah saya pecah kiri kanan saudara. Saya susah tempel kiri kanan, nggak beres-beres. Pas tempel sini, pecah sini. Tempel sini, pecah sini. Tempel sini, pecah sini. Tempel sini, pecah sini. Kenapa? Karena belum keseluruhan. Tuhan bilang, buang itu jubah. Kenakan jubah yang baru. Haleluya, amin. Maka tidak akan pecah lagi. Katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ada nggak yang orang pakai baju suka yang nempel-nempel? Sekarang mungkin jeans saja yang lubang-lubang. Tren namanya, tren. Kita lihat apa yang Tuhan katakan kemudian. Efesus. Lihat kan. Menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui. Dalam hal apa? Roh dan pikiranmu. Dengar baik-baik. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib tidak bisa ditambahkan apapun. Amin, saudara. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita ada tugas memperbarui pikiran kita untuk supaya kita sesuai dengan roh. Selalu apa yang kita bertentangan dalam hidup kita ini adalah keinginan lama bertentangan dengan keinginan yang baru. Selamat, saudara, selamat. No problem, benar. Tapi ada satu hal. Hidup saudara tidak ada kemenangan. Panggilan kita bukan saja untuk dapat keselamatan. Kita harus hidup di dalam kemenangan. Amin. Amin. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Siapa yang mau terbang tinggi? Saya di atas badai, di atas hujan, amin. Geledek, petir, kita di atasnya saudara, bukan di bawahnya. Tapi banyak kita ayam. Bukan Raja Wali, ayam. Plok, 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 plok. Terbang berusaha tapi nempelnya di atas genteng. Orang yang terbang sebagai Raja Wali menantikan Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya katakan berkali-kali, Raja Wali adalah burung yang paling bijak, yang paling pintar, saudara. Dia tidak terbang dengan kekuatannya, tidak, saudara. Dia menantikan waktu yang tepat, di mana ada perubahan cuaca dingin dan panas, maka terjadi angin yang topan atau yang memutar itu sehingga dia bisa hanya membuka sayapnya yang lebar, ya kan? Sayap lebar besar kan ini. Gagah, saudara.
Tapi banyak orang pas buka sayap Kristennya, set. Kemudian dia mau angkat badannya keberatan. Nggak pernah puasa, saudara. Rohaninya berat. Semua beban berat. Ayo Tuhan, dia dipompa-pompa. Nggak terbang-terbang. Kenapa? Sayapnya cuma segini. Bulunya habis. Karena tiap hari berantem. Cakar-cakaran. Gereja ini banyak cakar-cakaran. Akhirnya bulu habis. Nggak pernah terbang, nggak kuat sayapnya. Sayap ayam hanya untuk digoreng. Dimakan di Kentucky. You want to fly high? Menantikan Tuhan. Yesaya 40 menantikan Tuhan dalam firman-Nya. Menantikan Tuhan dengan suaranya. Maka ia akan terbang tinggi. Haleluya, amin saudara. Saya mau saudara hidup di dalam kemenangan dalam Tuhan. Setiap minggu saya kabarkan firman bukan untuk saya. Saya mau saudara menjadi saksi Tuhan. Saudara bayangkan, jika saudara seorang Kristen yang menyatakan kehidupan rohani di dunia ini. Saudara tahu nggak? Begitu banyak orang rindu suatu kuasa ilahi, kehidupan damai sejahtera, berkat Tuhan yang melimpah. Mereka lihat, mereka rindu, saudara. Aku mau seperti itu. Saya kasih tahu. Tapi banyak orang nggak mau memperbarui akal budi. Karena masih suka dengan cara yang lama. Masih suka dengan paradigma yang lama. Dan mengenakan baju yang manusia baru. Amin. Mengenakan manusia baru. Itu jubah baru. Jangan nempel-nempel, Tuhan katakan. Tidak akan bisa berhasil. Diperbarui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya mau saudara baca bersama. Mari kita 1, 2. Yang ayat 24. 1, 2, 3. Mengenakan manusia baru. Ciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dan saya diciptakan sejak lahir baru adalah kebenaran dan kekudusan. Pagi hari ini saya mendengar John Bevere yang luar biasa firman Tuhan di YouTube. Dikatakan luar biasa pengakuannya. Tuhan selalu menyatakan dirinya adalah Tuhan Allah. Amin. Bukan juru selamat. Juru selamat hanya 70 sekian kali di Jakarta Alkitab. Tapi Tuhan Allah, Tuhan adalah Lord. Master berarti Tuhan. Yang memiliki kita, itu namanya Tuhan. Waktu kita katakan, apakah engkau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Juru Selamat itu kedua, Tuhan itu nomor 1. Kita serahkan hidup kepada Tuhan, selamatnya memang dapat. Tapi yang lebih penting bukan selamat. Tetapi ketuhanan. Berarti dia yang berkuasa. Dia yang mendikte kehidupan kita. Bukan kita, saudara. Kekristenan kita akan kacau kalau kita tidak mengerti apa namanya Tuhan. Tiap hari kita panggil Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya kehidupan kita bukan menjadikan dia Tuhan. Saudara harus ngerti. Tuhan itu berarti kau memiliki aku. Engkau yang memerintah. Engkau yang mendikte. You are master. I am your bond servant. Itu Tuhan. Yang lucunya saudara. Pada saat iblis mencobai Hawa, dikatakan John Bevere, luar biasa. Apa dia katakan? Dia tidak katakan, bukankah Tuhan Allahmu yang memerintah? Dia katakan, bukankah Allah memerintah? Dan Hawa katakan, Allah katakan, aku tidak boleh memakan. Tuhannya tidak disebut. Berarti apa?
dia tidak menjadikan Tuhannya yang memerintah dalam hidupnya. John Bevere itu luar biasa. Pada saat kita jatuh dalam dosa adalah saat di mana kita katakan, engkau hanya Allah, tapi bukan Tuanku. Kau bisa mengakui dia Allah. Saudara bisa datang ke gereja, menyembah dia. Tetapi belum tentu saudara menjadikan dia Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan adalah posisi di mana hambanya turut akan kehendak dia. Amin saudara? Amin saudara? Amin. I want to listen. Tuhan bilang ampuni, enak aja. Tuhan bilang memberi, enak aja. Semua enak aja. Bagaimana kita bisa melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat berkatnya diturunkan ke atas kita? Nggak mungkin, saudara. You want God to bless you? Saya terus terang belak-belakan, saudara. Kalau saudara mau dapat berkat dari dunia, silakan. Tapi kalau saudara mau dapat berkat dari Tuhan, jadikan dia Tuhan, bukan saja juru selamat. Doa dong. Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan? Tuhan, apa kehendak-Mu? Tuhan, di mana gerejaku? Tuhan, apakah saya harus pergi ke sini? Apakah saya harus datang berdoa? Tanya. Karena dia adalah Tuhanmu. Apakah saya harus usaha ini? Tanya. Seorang hamba Tuhan luar biasa, sudah dia doakan Rabi Zakar. Dia bilang, setiap pagi saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Apa yang aku harus lakukan? Setiap pagi dia datang kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, what is the work today for me? Apa pekerjaan bagiku? Karena saking taatnya, Tuhan katakan hari ini kau doakan Pendeta Rabi Zakarias, karena dia sakit pinggang, dia mau aku sembuhkan. Pergi. Rabi, Tuhan pagi hari ini kasih tahu saya harus doakan, katanya engkau sakit pinggang. Kaget. Hah? Kok lu tahu? Ya itulah namanya surprise dari Tuhan. Kok lu tahu? Nggak usah. Tuhan maha tahu, amin saudara. Kok lu tahu ya? Doakan. Saat itu Tuhan sembuhkan. Sampai ayat 32. Lihat. Lihat, karena itu buanglah. Saya selalu tanya, kenapa orang bisa berdusta? Saya tahu semua kita nggak suka berdusta. Kenapa kita bisa mendusta? Saya kasih tahu kenapa kita dusta. Karena kita mau keinginan kita terjadi. Karena kita begitu mau kehendak kita terjadi. Kita mulai bohong. Berkatalah benar. Kepada siapa? Seorang kepada yang lain. Lihat saudara. Benar kepada Tuhan saja? Kepada Tuhan saja? Kita ini sangat rohani. Tuhan tahulah. Tuhan tahu hatiku. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jujurlah satu dengan yang lain. Jangan dusta. Yohanes 8:4 katakan apa? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya melihat siapa yang lakukan ini. Siapa yang tidur marah-marah? Yang masih sebel. Tidur, akhirnya malam mimpi buruk. Tidurnya nggak nyenyak. Gara-gara suami mungkin nggak perhatikan sesuatu, lupa ya kan. Dia lupa gosok gigi, dia cium. Marah, lu sih cium gue. Nggak gosok, bau. Marah semalaman. Kenapa? Nggak bisa tidur. Atau hal-hal yang kecil, saudara. Yang membuat kita marah. Dan kita tidak bisa beres sampai pagi hari. Kenapa? Itu memberi kesempatan kepada iblis. Saudara dengar baik-baik, saudara. Seringkali kita cuma pikir iblis bekerja dalam hal-hal tertentu.
Iblis itu bekerja setiap hari. Dia mau lihat peluang. Dusta, dia masuk. Marah, dia masuk. Tidak mengampuni, dia masuk. Kalau kita tidak lakukan firman, kita tidak mau mengikuti karena dia Tuhan yang memerintahkan, kita berikan apa? Kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Berarti ini yang lama, kalau dulu saudara curi, jangan lagi sekarang dalam Tuhan. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya hanya meminta dan terima tanpa kerja. Sudah dengar baik-baik sudah. Gereja menolong, kami mau menolong. Tapi selalu pelajaran kita adalah sambil menolong melewati transisi tertentu kemudian harus dapat pekerjaan. Itu adalah kita, gereja kita. Kita tidak akan terus suapin sudah kecuali orang yang udah pensiun itu beda. Amin saudara, kita itu sukacita yang berikan. Tapi bagi kaum muda itu bukan gereja yang lakukan. Kita mendidik supaya mereka bisa bekerja. Amin saudara, benar kan firman Tuhan kan? Bekerja keras, melakukan, gak pernah firman mengajarkan kita malas. Termasuk hamba Tuhan. Kerja keras, doa keras, belajar firman yang keras, mengabarkan Injil yang keras, melayani dengan sungguh-sungguh. John Wesley, saya bingung itu orang. Dia khotbah puluhan ribu firman Tuhan. Diperkirakan sehari dia khotbah 3 kali rata-rata. Saya nggak tahu bagaimana dia lakukan. Setiap kali khotbahnya beda, saudara. Bukan ulang-ulang yang sama. Bukan yang sama, setiap minggu sama, cuma di gereja yang beda. Setiap kali beda. Setiap pewahyuan. Tiap hari pagi dia berlutut, dia baca firman. Ini sampai kekal juga nggak habis dikhotbahkan. There's no end. Firman Tuhan tidak terbatas. Amin saudara. Luar biasa. Lihat kemudian. Karena itu buanglah dusta dan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu manusia lama. Itu ada di dalam setiap kita. Dengar, dalam saya ada, saudara ada. Buang. Hal kedua, anggur bicara pekerjaan Roh Kudus yang baru tadi kita katakan. Apa yang Efesus 4 itu bicarakan tentang jubah dan anggur, betul? Roh Kudus, jangan dukakan. Kantong kulit merupakan doktrin dan kehidupan yang lama. Apakah wadah yang lama bisa menampung pekerjaan yang baru? Tidak ada. Kalau saudara rindukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara, tinggalkan yang lama. Keseluruhan, bukan sedikit-sedikit. Koyak saudara, tidak akan tahan. Intinya dari perumpamaan ini saudara, perubahan secara total. Pakailah jubah yang baru, minumlah anggur yang baru dari kantong yang baru. Tinggal di mana anggur baru bisa mengalir. Kalau saudara mau hidup yang baru. Kita tidak bisa cuma sebagian dan yang kita suka biarkan yang lain yang lama di dalam kita. Jadi kita nggak bisa pilih, ini gue suka, yang lama gue suka, gue mau yang lama. Nggak bisa. Kalau mau, seluruhnya berubah. Intinya saudara dalam 2 hal ini. Kalau saudara mau Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Pakailah jubah baru, tanggalkan yang lama. Kehidupan harus berubah. Paradigma harus berubah. Kalau tidak berubah, saudara akan
maaf, saudara sendiri akan tersiksa di dalam diri saudara. Bukan Tuhan yang menyiksa, tapi dalam diri kita akan suatu peperangan yang tidak akan selesai. Saya nggak suka sesuatu yang abu-abu, saudara. Saya orangnya mungkin saudara bisa melihat. Putih-putih, hitam-hitam. Benar, salah. Bagi saya itu jelas. Yang nggak jelas saya akan doa sampai saya jelas. Saya nggak suka tuh, ini juga boleh, itu juga boleh. Itu bukan prinsip hidup saya. Putih, putih. Hitam, hitam. Benar, benar, salah, salah. Kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Nggak ada, ya kayaknya kehendak ya. Kayaknya bukan ya. Saya tidak mau hidup begitu. Cepat tua, stres, sakit jiwa. Saudara. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Gue nggak tahu kanan, kiri. Putih, hitam, abu-abu. You will never get blessed. Itu namanya hati yang bercabang. Kecuali rambut setengah hitam, setengah putih. Tapi kalau hidup, harus ada prinsip yang benar. Yes, yes, no, no. Saya suka. Enak gak kalau hidup gitu? Enak. Lega. Nggak bingung. Nggak confused. Benar, benar. Salah, salah. Jangan bilang benar, tapi salah, ada. Tapi nggak beres, saudara. Bisa sakit jiwa. Mari kita bangkit berdiri sehari. Ikarada basyakara. Ikarada basyakara. Urada basyakara. Saya percaya Tuhan mau jaga. Urada basyakara. Roh Kudus hadir di sini. Urada basyakara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang nada basyakan. Dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Saking orang percaya Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Angkat tangan, sudah katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di Uradabasyuturu, mengalir sedang bekerja. Tiada yang Uradabasyuturu, Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil. Allah turut bekerja di antara kita.
kita. Tiada yang mustahil, tiada yang angkat tangan saudara. Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Saudara, hari ini Tuhan tanyakan sesuatu yang penting dalam hati kita. Kamu mau jubah yang baru atau mau nempel-nempel dengan kain-kain yang patah? Saudaranya bisa kenakan jubah yang baru saat engkau jadikan Tuhan sebagai Tuhanmu, bukan Allah saja, bukan juru selamat saja, tetapi Tuhanmu, Tuhan yang memilikimu, Tuhan yang memiliki hidupmu, Tuhan yang menguasai seluruhnya. Apa engkau mau? Tidak ada terobosan, saudara. Kalau engkau hanya menjadikan Tuhan sebagian dari hidupmu, tidak akan ada terobosan. Sampai saat kau katakan, Tuhan, engkaulah seluruhnya bagiku. Engkaulah hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Sekalipun gak enak, tetap engkau adalah Tuhan. Kalau saudara malam pagi hari ini, siang hari ini, mengatakan Tuhan, mulai saat ini, aku mau jadikan engkau Tuhan. Engkaulah yang menguasai seluruh hidupku. Kehendakmu jadi dalam hidupku. Kalau itu adalah kerinduan saudara pagi hari, sungguh-sungguh, gak ada pun gak apa-apa. Tanggalkan semua yang jahat. Tanggalkan semua yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kita harus sebagai mempelai, tidak ada pilihan kecuali siapkan diri kita untuk Dia. Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada lagi namanya kehendakku, saudara. Nggak ada. Menjelang kedatangannya, sudah dengar baik-baik. Putih-putih, hitam-hitam, saudara. Nggak ada yang abu-abu. Kalau bukan di kelompoknya iblis, berarti di dalam kelompok Tuhan yang terang. Nggak ada tuh satu kaki di sini, satu kaki. Nggak ada, saudara. Saya kasih tahu, menjelang kedatangan Tuhan, saudara akan lihat yang putih-putih sekali, yang hitam-hitam. Nggak ada di namanya abu-abu. Kalau pagi hari ini, saudara katakan, Tuhan, aku nggak mau di abu-abu, aku mau di dalam kerajaan terang. Angkat tangan. Sungguh-sungguh, saudara. Saya mau saudara ini angkat tangan nih sungguh-sungguh, saudara. Saya nggak mau saudara, aduh, gue nyesal lagi. Sungguh, saya nggak. You want God or you don't want God? It's up to you. Oh, oh, there's a powerful presence. Oh, saya mau saudara ikut doa saya pagi hari. Bapa Surgawi, katakan, Bapa Surgawi, pakai mulut. Bapa Surgawi, aku mau jadikan Engkau Tuhanku yang memilikiku. Aku letakkan hidupku di atas mezbah-Mu, Tuhan.
di atas mesbah. Inilah hidupku, pakailah sesuai rencana. Pimpin jalanku menuju ke tempat yang Engkau telah tentukan bagiku. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Aku mau di dalam terang-Mu Tuhan. Aku mau tanggalkan, katakan aku mau tanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata-Mu.